Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program yang didesain untuk mempromosikan Mens Rea Stand Up Comedy Tour ke 10 kota di luar Jakarta, mulainya April sampai dengan Agustus 2025. Di Jakartanya sendiri di Indonesia Arena tanggal 30 Agustus di depan 10.000 penonton, insya Allah kalau misalnya habis. Dan di luar itu ke 10 kota lainnya, itu adalah Bandung, Bogor, Semarang, Jogja, Denpasar, Balikpapan, Medan, Palembang, Makassar, Surabaya. Semarang udah gue sebut. Ya, 10. Nah, karena temanya pembahasannya banyak ngomongin soal politik, dalam rangka promonya, gue ngundang lah utamanya orang-orang yang antara politisi atau suka berantem sama politisi dan menang untuk ngomongin isu-isu sambil main catur. Iya. Tamu gue, teman lama, teman yang waktu itu pernah ngasih gue penghargaan waktu itu. Apa penghargaannya waktu itu kasih? Orang baik. Masih. Tapi pakai tanda kurung. Iya. Sementara orang baik. Sementara orang baik. Ada Haris Azhar, apa kabar? Baik. Pak Panji yang selalu lebih politis daripada politisi. Ya Allah, bisa gitu. Enggak, maksud gue begini. Boring ya lihat politisi praktek politik yang dilakoni oleh para politisi yang kontestatif, bicara soal kekuasaan dan kebijakan. Tapi nggak ada yang bicara soal culture. Tapi justru praktek itu membangun satu budaya politik yang pragmatis. Yeah. Nah, sementara orang kayak lu, gua tahu banyak orang yang bersama lu, teman-teman di mana di Komika, gua banyak interaksi belakangan kan, sebenarnya masuknya di ranah budaya, tapi bicara politik. Nah, jadi sebetulnya menurut gua orang-orang kalian ini sebetulnya yang genre yang diam-diam sebetulnya akan dominan di masa depan Indonesia ke depan. Gitu. Sebenarnya nggak diam-diam juga sih, berisik dan nggak culture-nya ya. Oh, culture-nya diam-diam loh. Kalian berisik, kadang-kadang juga kelebihan sih. Maksudnya kelebihan, ini nongol, itu nongol segala macam. Oke lah. Tapi maksud gua culture-nya nih, style-nya ini ke depan ini berisik, lucu, tapi berisi. Gitu. Nah, itu yang lagi ngetren kan. Nah, mudah-mudahan ini dominan ke depan. Gitu. Gue tuh, kita kan akan main catur nih. Skakmat tuh talk show-nya dimulai ketika langkah catur pertama. Oke. Terus ketika permainan selesai, Skakmat, gue punya kesempatan untuk nanya satu pertanyaan terakhir. Jadi panjangnya itu tergantung permainan catur kita. Anda kan, saya asumsikan sebagai seorang yang berawal dari aktivis, jago catur. Ya, dulu gue belajar main catur sendiri. Waktu kecil, teman latihan gue bapak gue. Bapak lu oke? Bapak gue, he's a good father, jadi dia nemenin gue main catur. Kalau gue bilang lagi, dia bilang oke. Gitu. Wah, kalau gitu proses berlatihnya cukup panjang. Lu mau apa? Hitam putih? Putih. Oke. Silakan. Oke. Bagus juga nih ya? Lumayan. Gue sampai niatin beli, soalnya kalau bikin konten catur tapi papan caturnya jelek ya. Jelek, agak kurs di kamera. Ini bagus caturnya, tapi apa ya? Bukan catur yang mantep, yang sampai dekil-dekil tuh. Oh iya betul. Catur yang kelihatan sudah melewati banyak asam garam ya. Sebenarnya gue suka chess pieces. Kalau di Amerika tuh ada tokonya. Dia tuh sampai ngejual tuh segala macam jenis papan catur. Ada papan catur Star Wars, ada papan catur. Oh, style macam-macam ya? Iya. Betul. Dan kadang-kadang kan papan catur kan bisa jadi ini ya, hiasan ruang tamu yang indah gitu. Ada orang yang begitu tuh. Iya, gue juga pengen kayak gitu. Jadi pada kenyataannya gue nggak pernah main catur. Kalau bukan karena acara ini nggak main catur gue. Ada lagi orang yang jadul tuh, yang tamannya ada. Betul. Khusus catur. Itu buat lu tuh, aki-aki. By the way, gue lupa. Kakek gue tuh dari nyokap jago banget main catur. Kemana-mana bawa papan catur. Oh gitu? Iya. Kalau lu kan kemana-mana bawa papan skate. Kalau gue kemana-mana bawa papan skate. Ini kok kelebihan satu ya? Untuk cadangan. Oh, cadangan. Gue berarti kalau habis lu makan, gue taruh lagi boleh dong? Ya, jangan dong. By the way, gue lagi ngecek. Di atas ada kamera. Jadi kamera. Itu. Oh iya. Jadi permainan kita dinilai juga sama yang nonton, baik termasuk permainan tolol gue dibahas. Oh iya? Iya, Anis kemarin episode pertama kan Anis.
Dia ngeluarin langkah mamang-mamang, tau gak lo? Oh. Tahun 90-an kalau kita main di pos ronda kan itu suka maju gini nih. Iya. Iya. Tapi orang yang main catur beneran, ih langkah ilegal tuh. Wah. Padahal kata gue, wah itu mah tahun 90-an mamang-mamang. Dulu antara lu majunya gini atau majunya gini gitu Iya, kan. betul. Jadi dia ngeluarin itu. Oke. Anda Gue yang ya? mulai, Anda memulai langkah pertama, saya keluarin pertanyaan pertama. Pertanyaan gue, apa pendapat lu soal omongan orang bahwa politik dinasti itu adalah human rights? Pendapat lu apa? Sebagai orang yang datang dari, Menurut gue, iya ada kan? stupid. Tar dulu. Enggak apa, kau setar dulu langsung aja. Gak, gue mau ngasih kredensialnya. Haris ini kan dulu kan koordinator Kontras. Koordinator disebutnya kan, bukan ketua ya. Iya. Jadi paling tepat untuk ngomongin soal human rights. Alasannya kenapa nanti kita akan bahas juga. Soalnya ada hubungan sama waktu beliau bersidang seberangan dengan Pak Luhut waktu itu, isu human rights juga sempat diangkat. Tapi banyak kita mau ngomongin soal human rights dan hukum. Tapi kenapa lu anggap itu stupid? Ada beberapa jawaban. Pertama, gue bilang itu stupid secara historis. Alasan Asian value itu dia dia muncul oleh para pemimpin, Lee Kuan Yew, Suharto, Mahathir, lalu ada Presiden Korea waktu itu, gue lupa namanya. Ang Jung Hwan Ya. Bukan untuk main bola, bego. Kali aja dia juga dulu ada nama. Karena gue nggak tahu namanya. Nah, Oke. So, itu kalau nggak salah untuk melawan Barat sebenarnya. Iya, gue makan ya. Terus? Nah, gak ada bisa makan ini kan? Haris, lu main jangan buru-buru ya. Ntar tiba-tiba 3 menit kelar, 5 menit kelar di talk show gue. Oke. Brengsek. Dia yang jalan. Oke, iya. Asian value, lu lagi ngomongin Asian value. Nah, jadi lalu Asian value itu dipakai di era-era 90-an awal itu untuk mengusir tuh Om Panji. Mengusir si isu-isu kritik terhadap kebijakan-kebijakan negara-negara berkembang yang otoriter. Pada zamannya. Pada masa-masa itu. Otoriternya nggak cuma dari sisi politis, tetapi juga dari sisi ekonomi. Memfasilitasi ekonomi kapitalistik yang ekstraktif, yang berpihak pada market yang ownership-nya dimiliki oleh dunia barat. Lalu mereka juga mempraktekkan kekerasan terhadap warganya. Ketika dikritik oleh dunia internasional, oleh para ahli, si negara-negara ini bilang kami, udah lo nggak usah ngatur-ngatur gua, itu kan HAM itu barat. Gitu. Nah, gua tuh punya value gua sendiri. Si Asian value. Namanya Asian value. Gitu. Nah, diuji, diperiksa, ternyata Asian value ini adalah perisai untuk perisai melindungi diri dari kritik-kritik tersebut. Amartya Sen, orang yang ahli dalam soal teori ekonomi, teori pembangunan, nulis soal beberapa hak asasi, orang India. Dia bilang, dia pernah bikin tulisan soal Asian value. Dia bilang, ini value siapa? Asian value, Asia lagi. Negara kontinen yang paling beraneka macam ragam. Di Afrika ada hal-hal yang berbeda, tapi banyak hal juga yang sama. Amerika Latin juga seperti itu. Tapi Asia ini paling susah digabungin karena value-nya berbeda-beda. India aja dia bilang utara sama selatan beda. Jadi lu ngomong Asian value ini, Asian value itu apa? Iya. Nah, jadi kenapa gue bilang stupid? Karena ada orang ngomong Asian value itu human rights, value yang mana? Dan justru dalam sejarahnya value ini, Asian value ini justru yang dipakai untuk melawan hak asasi manusia. Kalau hari ini dia bilang itu human rights, itu totally wrong. Jadi sebenarnya Asian value didesain untuk anti-HAM sebenarnya. Betul. Jadi sejarahnya seperti itu. Kalau ada orang menggunakan HAM dan Asian value
untuk membenarkan politik dinasti. Ini pemahaman gue dulu ya, Haris. Gue takutnya kita beda nih dan yang nonton beda. Kalau gue tuh memahami dinasti politik dan politik dinasti, politik dinasti itu adalah cara berpolitik dengan ngebangun dinasti. Jadi fokusnya pada berpolitiknya. Ulang. Politik dinasti itu cara berpolitik, cara bermain politik dengan ngebangun dinasti. Iya. Dinasti politik adalah barang hasilnya gitu. Hasilnya. Nah, kalau gue juga memahaminya, dinasti politik itu yang kekuasaannya itu langsung diturun-temurunkan. Persis kayak dinasti. Habis dari anak, bapak, dari kakek ke ayah, ayah ke anak, dan seterusnya. Makanya disebut dinasti karena ngelanjut terus. Pemahaman gue. Kalau misalnya George Bush dan George W. Bush, it might be dinasti pada akhirnya, tapi cara berpolitiknya nggak dinasti karena di antara George Bush dan W. Bush ada Clinton, artinya office-nya ganti. Itu pemahaman gue ya. Yang gue khawatirin selama ini tuh selalu dari bapaknya langsung ke anaknya, atau mungkin dari bapaknya ke istrinya. Terus ada di beberapa daerah dari si suami ke istri muda, dan seterusnya. Tapi kekuasaannya tuh office-nya tuh nggak berubah. Nah itu yang paling gue khawatirin. Nah pertanyaan gue, kan di satu sisi benar juga kan, emang hak gue dong untuk maju, tapi kan ada pertentangan akan apa yang baik gitu. Kalau lu tuh ditanyain kayak gitu, ada orang di depan lu, emang gue nggak boleh maju? Kan itu hak asasi gue. Kalau yang kayak begitu, menurut gue begini, kita kasih sampel dulu ya. Ada yang politisi, keluarganya atau anaknya, turunannya berpolitik juga. Panji nanti punya anak misalnya ber-stand up comedian juga. Gua punya anak jadi lawyer juga. Mereka menjalani proses yang seharusnya atau tidak? Anak gua, anak lu, anaknya politisi siapa? Atau lu ngumpulin orang, anak lu stand up, terus dia ngomong, ayo tepuk tangan. Atau gua kasih anak gua privilege misalnya tempat kerja, kasus, kerja aneh segala macam. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi maksud gua mau bilang, kalau tadi gua mau beda sedikit pendapat gua sama lu soal tadi Bush. Bukan karena ada Clintonnya, tapi si Bush Junior dia ngalami sendiri pertarungannya. Dia jadi gubernur dulu di mana, di Arkansas kalau nggak salah. Lalu dia ikut di Partai Republik, dan Partai Republik mengharuskan dia untuk punya konvensi sendiri kan. Nggak bisa dibawa sama bapaknya. Nah jadi ada proses itu. Gue nggak ngerti istilahnya dinasti politik atau politik dinasti. Tapi menurut gue bahwa dalam politik itu ada dinasti, iya. Tapi member of dinasti itu mereka menjalani hal-hal yang seharusnya berproses, ngikutin sekolah kader misalnya, ditempatkan di tempat-tempat yang kering dan panas, teruji, mengalami kekalahan, berkolaborasi. Nah, yang fenomena yang terjadi hari ini nih, fenomena kembar ya. Apa itu fenomena kembar? Cuaca panas terus politik juga anak presiden ditenteng. Itu kembar maksud gua. Maksudnya nggak enak bener sih, cuaca udah panas, lihat TV kok ada berita beginian gitu ya kan. Nah, panas sana panas sini. Panas sana panas sini. Nah, yang gua mau bilang tuh adalah ini kan tiba-tiba dibawa. Bertarungnya di mana? Kalau dia bilang bertarungnya jadi wali kota Solo, ya apakah duit yang datang ke Solo itu sama dengan uang dan proyek pembangunan yang datang ke banyak kota yang lain? Kan? Dan apakah sebenarnya tuh orang ditunjuk untuk jadi wali kota Solo tuh datangnya dari mana? Dari partai ya? Maksud gue mungkin akan lebih mending sama Gibran kalau dia wali kota lain lah gitu. Wali kota Palembang gitu misalnya. Ini Solo juga. Ini Solo juga, betul. Iya. Ya, jadi kalau menurut lu lebih ke caranya? Menurut gua lebih pada caranya dinasti politik itu. Jadi gua mau bilang
sambil jalan ya. Hmm. Gue mau bilang bahwa sebetulnya boleh si Gibran, Kaesang gitu ya, dalam contoh yang paling konkret yang jadi topik utama kan itu ya. Atau si anak mantu siapa, si Bobby. Tapi sudah menjalani atau belum semua kepatutan atau profesionalisme dalam berpolitik. Nah itu yang sebetulnya kan ditanya. Gue tuh nanya kayak gini karena sebagai orang yang juga peduli dengan hak asasi manusia dan memperjuangkan hak asasi manusia, gue berasumsi lu pernah ketemu situasi di mana justru hak asasi manusia dimanfaatkan. Kayak itu persis. Kayak menggunakan HAM. Sering. Iya, HAM dipakai. Dia pakai HAM, katanya lu pro HAM. Ini HAM loh gitu. Iya. Untuk membenarkan apa yang menurut kita salah. Sering. Lu sering ketemu kayak gitu? Sering. Salah satunya kemarin waktu di sidang. Karena kan katanya kan Iya, itu Pak Luhut pas sidang argumentasinya HAM. apa? Argumentasi terhadap apa? Jadi waktu ngelaporin katanya ini individu. Tapi waktu datang bersidang ada kelengkapan negara. Iya. Ya, Ngakunya individu tapi prakteknya iya. menteri, di situ sebagai menteri. Wah, Menko. iya. Menteri aja di kasus yang lain kalau datang ke pengadilan nggak ada yang ditutup sidang. Ini ditutup. Bukan ditutup, isolasi. Diisolasi, iya. Nggak mungkin datang sebagai individu rakyat itu. Karena rakyat nggak punya privilege kayak gitu kan. Di KUHAP juga nggak ada yang bilang orang kalau dipanggil saksi pengadilan tutup aja bos kan. Ada mungkin pasalnya cuma tintanya warna putih nggak kebaca. Nggak, ini tuh gue ngingetin untuk yang goblok-goblok dan nggak ngikutin kasusnya Haris. Haris waktu itu bersama dengan Fathia itu bikin sebuah konten yang sebenarnya ngebacain laporan tentang Pak Luhut. Pak Luhut nggak suka, terus lu dilaporkan. Dan saat itu dia bilang ini adalah hak asasi manusia gua untuk, karena lu bilang lu kan menteri gitu kan. Iya. Enggak, gua lagi jadi individu, ini hak asasi gua gitu. Apa namanya, kalau istilahnya zaman sekarang apa? Plot twist ya. Plot twist, betul, plot twist. Dan waktu itu lu digituin, respon lu apa? Dibilang bahwa ini haknya Pak Luhut nih, hak asasi manusia. Sebenarnya perdebatan HAM di kasus tersebut menarik. Karena si jaksa penuntut umum berargumentasi menggunakan pasal yang mengatakan si pelapor ini juga ada hak asasinya. Gitu. Terus menuduh gue dan Fathia sebagai pelanggar HAM. Berani-beraninya tuh. Itu juga salah. Karena pelanggar HAM itu ada definisinya di undang-undang. Apa tuh definisinya? Ya, setiap orang atau setiap kelompok yang melakukan pelanggaran hak miliknya orang lain gitu ya. Tapi sebetulnya pelanggaran HAM itu cenderung pada si penguasa. Maka tadi balik ke soal point action value, nongolnya itu bukan dari tokoh adat, nongolnya dari presiden. Maka gue bilang dia nggak bisa nuntut atau mendefinisikan hak asasi itu. Hak asasi itu miliknya publik. Nah, balik ke kasus yang tadi gue dituduh sebagai pelanggar HAM sama Fathia. Sebetulnya itu adalah domain yang tidak enak dari negara. Yang bisa dipelanggar HAM itu mereka. Bahwa non-negara bisa. Tetapi non-negara ini harus berkuasa. Punya kekuasaan gak lu? Gitu. Artinya yang mesti dicermati adalah pelanggar HAM itu bukannya rakyat nggak bisa, tapi kalau lu dalam posisi kuasa, itulah betul. Kasarnya domainnya lu. Pelanggar HAM adalah lu gitu, karena ada relasi kuasanya gitu kan. Betul. Misalnya gini, sekarang lagi rame soal ini didiskusikan kekerasan seksual di wilayah kerja, di tempat kerja, pelecehan seksual. Nah, itu ada tanggung jawab hak asasi di pengelola tempat kerja. Nah, itu non negara kan, swasta misalnya. Kenapa kita bisa bilang dia sebagai penanggung jawab kondisi HAM di tempat tersebut? Karena dialah yang ngatur, dia yang punya, dia yang ngatur, dia punya regulasi sendiri. Dia penguasanya. Dia penguasanya di situ. Atau misalnya dalam kasus kekerasan terhadap anak, sekolah itu sampai di hal-hal tertentu bisa dianggap sebagai penanggung jawab. Ada unsur negara situ nggak ada. Tapi si sekolah ini
dia diserahkan tanggung jawab untuk mengelola sejumlah orang. Artinya akan selalu aneh ketika dari pemerintah Nuduh, nuduh rakyatnya melanggar HAM dia. Sama seperti dari perusahaan yang punya kekuasaan nuduh karyawannya untuk melanggar melakukan HAM. pelanggaran HAM sama Nggak dia. ada itu. Sama seperti sekolah, kepala sekolah akan aneh kalau misalnya dia bilang muridnya melakukan pelanggaran HAM Betul. terhadap dia karena semua kaitannya sama relasi kuasanya. Betul. Yang berkuasa adalah yang biasanya melakukan pelanggaran HAM, gitu kan lebihnya. Contoh lagi nih yang kocak. Di lampu merah nyenggol, spion. Wah kan, karena bahasa HAM nih keren. Lu ngelanggar HAM gue. Kagak bos. Ini cuma nyenggol ini aja. Itu sering ya? Sering. Nah itu nggak ada itu. Nah sekarang dikit-dikit kan orang mau bilang ini HAM. Belum tentu. Nah pelanggaran HAM itu kemudian terjadi kalau misalnya gue nabok lo. Terus lo nggak suka dan itu kita sepakati sebagai sebuah kekerasan, terus lo luka, lo datang ke kantor polisi. Tapi sebelum ke kantor polisi, lo ke RSUD karena lo punya BPJS. Di RSUD BPJS lo ditolak, maksudnya dia nggak mau ngobatin lo. Setelah lo dan lo lapor ke polisi, polisi juga menunda menerima laporan. Disitulah pelanggaran HAM terjadi. Nah, yang melanggar HAM siapa? Bukan gue. Yang melanggar HAM si RSUD dan si polisi. Karena mereka yang punya tanggung jawab. Mereka punya kekuasaan untuk menerima laporan lu. Gua sebagai pelanggar hukum ke Panji. Yang melanggar HAM ke Panji si RSUD dan si polisi. Wow. Jadi ada faktor kekuasaan yang gue berikan kepada kalian untuk lo ngurus gue. Begitu gue butuh, pakai dong. Nggak dipakai, lu melanggar HAM. Gue perhatiin emang pemerintah tuh selalu punya tendensi untuk malas berurusan dengan pelanggar. Karena mereka tahu selalu gue nih yang jadi objek nih, pelanggar HAM nih selalu gue. Jadi makanya mereka bukannya takut ya, tapi cenderung nggak mau ngelakuin ini dan itu karena dia ya ini HAM mulu nih yang disut ke gue nih. Mas HAM mulu. Tapi memang itu adalah keniscayaannya ya, udah pasti. Itu jangan lupa jalan loh. Keniscayaannya, ini bisa gue makan lagi tapi gak usah lah. Ntar gue makan lagi. Kalau gitu kita main kuda dulu deh ya. Keniscayaan itu? Apa tadi pertanyaannya? Gue nanya, kan tadi kita ngomongin bahwa atau gue ganti ke pertanyaan yang lebih spesifik. Kalau tadi kita sepakat bahwa pemerintah itu selalu yang punya tempat untuk melakukan pelanggaran HAM, ini membuat mereka jadi selalu cari cara lain untuk melakukan ini dan itu supaya nggak kena pelanggaran HAM. Contohnya, kalau ada konflik, ini terjadi di Hong Kong kalau gue nggak salah. Kalau ada konflik, misalkan rakyat pengen diatur. Kalau gue mengerahkan polisi gue, atau gue mengerahkan militer gue, peluang gue pemerintah kena posisi sebagai pelanggar HAM itu gede sekali. Jadi mereka lakukan adalah, mereka kerahkan organisasi masyarakat yang dalam kuasa dia. Sehingga ketika ormas yang ketemu sama masyarakat, jatuhnya konflik horizontal ketimbang pemerintah. Ini kan cara-cara yang mereka lakukan untuk menghindari itu. Jadi mereka pengen melakukan pengontrolan, tapi nggak bisa dari gue. Tapi tangan gue nggak kotor. Iya betul, karena kalau gue yang turun, gue kena pelanggaran HAM. Betul. Dan nanti mata internasional akan PR ke gue. Jadi gue bikinlah ormas gue ini gue majuin, sehingga walaupun sebenarnya suruhan gue, tapi nggak akan ada tuduhan pelanggaran HAM dari sisi gue. Itu yang terjadi waktu itu di Hong Kong juga. Di sini juga pasti. Konflik HAM apa yang seperti itu? Atau mungkin tidak jadi. Itu sebetulnya masuk dalam konteks pelanggaran HAM juga. Di Sudan, pernah dengar Janjaweed? Enggak pernah. Yang pasukannya, jadi setia pada Omar Bashir. Omar Bashir ini presiden Sudan. Ada pasukan namanya Janjaweed. Dia ini paramiliternya. Nah, yang ini contoh aja, tapi yang mau gue bilang adalah banyak yang non official
yang tidak resmi dari negara Hmm. itu dikerahkan, dimobilisasi. Mobilisasi itu artinya disiapkan pengetahuannya, disiapkan alatnya, disiapkan agendanya, ditentukan musuhnya harus ngapain dan kepada siapa dan harus melakukan apa. Nah, betul tadi kadang yang masalahnya kemudian begini, mereka bekerja. Setelah itu siapa yang ngopenin mereka? Siapa yang merawat mereka? Nah, kadang-kadang pemimpin dari kelompok itu sendiri yang akhirnya harus membiayai, dengan tanda kutip ya, ngurusin. Dan akhirnya bukan lagi dia kepada negara, tapi kepada siapapun yang mau membayar. Tapi kan ilmu udah dipegang, senjata sudah ada. Kayak gitu-gitu. Jadi kepentingannya bukan cuma negara, kepentingan bisnis juga ada. Ya, ini yang konon menurut keyakinan saya. Ya, iya betul, harus begitu. Diajarin sama Haris biar nggak kena UT. Biar nggak kena UT. Yang terjadi sama FPI, anak macan yang udah jadi macan dewasa dan nggak kepake sama orang yang mendesain, akhirnya jalan sendiri, liar sendiri, pada akhirnya bubar sendiri. Akhirnya pada zaman itu FPI udah nggak ada sih sekarang, tapi pada zaman itu, ini mungkin Haris bisa konfirmasi juga, FPI itu dibangun sama para jenderal katanya. Kemudian ketika udah nggak kepake sama jenderal dan udah jadi barang sendiri, udah matang, udah punya ilmunya, udah punya wawasannya, udah punya kekuatannya, memutuskan untuk menggunakan ormas tersebut untuk yang lain-lain. Bahwa dia membela kepentingan Islam udah given lah, tapi ada kepentingan-kepentingan lain. Itu setidaknya gosip yang gue dengar. Itu sebenarnya konstruksi sejarah yang nggak susah lah untuk sama-sama kita konfirmasi. Oh gitu ya? Nggak susah? Ya, FPI kan generasi kita kan ngikutin betul. Iya, betul. Kalau contoh lain lagi adalah Laskar Jihad. Itu apa? Itu satu organisasi. Ini kalau gue ngomong organisasi belum tentu juga resmi nggak resmi, karena gue nggak tahu ya. Iya. Yang muncul juga dalam kaitan dengan konflik kekerasan antar agama juga. Ada lagi Brigadi Manguni untuk menyebutkan contoh dari agama yang berbeda gitu. Iya. Jadi artinya kayak gitu-gitu ada. Ada lagi yang menarik misalnya dia tidak horizontal ya, tapi ada konteks vertikal, misalnya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Di era 70-an awal jumlahnya dikit. Ketika didamaikan, ada perdamaian dengan Indonesia, jumlahnya itu udah 5.000 sekian anggotanya. Tapi waktu hari-hari awal itu cuma 150 sekian. Apa yang terjadi? Ya karena pertanyaannya begini kan, dulu lu muncul nih dari mana sih? Bener mau ngelawan atau memang ada yang nyuntik dengan tanda kutip supaya ada. Tetapi kemudian karena direspon oleh negara dengan cara perang, memunculkan korban, empati, jadi tambah banyak di GAM. Itu kan kemudian jadi besar. Gitu. Nah, kan, jadi yang mau gue sampaikan begini, Ji. Kadang negara menginisiasi atau orang-orangnya, individu-individu negara terlibat membuat satu organisasi. Zaman Orde Baru kita tahu betul lah ya, semua jenderal, semua petinggi itu punya mainan-mainan ormas atau organisasi sosial politik. Tapi kemudian banyak dari mereka yang tidak lagi bisa mengelola, dan kemudian itu jadi PR. Ada juga sih yang jadi blessing ya, berkah buat kita ada juga, tapi ada juga yang jadi ngerepotin gitu. Ada juga yang blessing enggak, ngerepotin enggak, cuman lu apa sih gitu. Ada juga kayak gitu. Gitu. Gue tuh kemarin tuh sebel. Lu nih ya, gue udah jalan. Udah, gue jalan ini. Gue ini. Oh iya. Oke kalau gitu. Pesan gue nggak enak. Gue tuh sebel. Gak apa-apa. Gue tuh sebel karena human rights kemarin disebut-sebut dan menggeser diskusinya terhadap apa yang selama ini diperjuangkan, hak asasi manusia. Kita kan punya banyak perjuangan terhadap hak asasi manusia. Kenapa juga kita mesti belain, menggunakan isu HAM untuk belain
Gibran gitu kan. Satu itu, betul. Sementara kita tahu nih isu-isu ini banyak yang nggak Dicuekin. kebahas gitu. Tapi kan kenyataannya sekarang human rights udah disebut nih, udah naik ke permukaan. Jadi berita kan itu, gue nggak tahu sama sekali bahwa itu bisa bakal sebesar itu. Rame. Ramai banget orang dibahas. Jadi artikel di Tempo, jadi artikel di Kompas. Ini kan dua media besar, hard news. Pembahasan human rights sudah di atas. Nah, gue tuh pengen balikin lagi ke pembahasan human rights yang selama ini memang kita omongin, tapi nggak pernah dapat perhatian. Mumpung human rights lagi jadi topik. Oke. Makanya tadi gue ngomongin, pemerintah tuh sekarang punya cara-caranya tersendiri supaya nggak kena lagi masalah human rights. Karena PR pelanggaran HAM kita itu banyak banget Banyak. dan nggak kelar-kelar. Yang paling populer mungkin adalah yang terjadi ketika 98. 98 tuh ada banyak ya pelanggaran HAM-nya. Baik itu terhadap etnis Tionghoa, termasuk juga kepada pelajar dan mahasiswa dan aktivis yang hilang. Student. Iya. Aksi Kamisan udah keberapa ya? Angkanya gue juga nggak ingat. Dan kekhawatiran gue adalah Ibu Sumarsinya kan udah sepuh sekali gitu. Iya. Padahal kan gue sih ngerasanya bukan almarhum Munir yang jadi wajahnya untuk saat ini, tapi Ibu Sumarsih gitu. Iya. Jadi gue khawatir kalau Ibu Sumarsih kemudian sudah selesai gitu ya, dan anaknya masih belum ada keyakinan kejelasannya, pembicaranya tuh juga hilang. Udah mah gue khawatir kayak gitu, digeser lagi dipakai untuk ngebela Gibran gitu. Iya. Gibran dan Kaisang. Angkat lagi sedikit ya, supaya karena banyak banget yang nggak tahu, banyak orang baru dengar nama Wiji Tukul aja dari mulut gue, Haris. Nah, kita ngomongin 98 dulu aja. Saat ini tuh situasi kita tuh gimana sih? Karena waktu itu udah diterima sama Pak Jokowi kan, aksi Kamisnya diajak masuk, terus Mbak Suci ngasih tanda tangan dong, bahwa lu mau ngurusin. Saya pegang dulu, kata Pratikno. Tapi dari yang lu tahu, dari yang lu pahami, 98 aja dulu. Ini kita kan ngomongin sejumlah pelanggaran HAM juga. 98 nih progresnya gimana? Ada progres? Nggak ada progres? Kalau yang ideal nggak ada progres. Maksudnya gimana kalau yang ideal nggak ada progres? Ideal tuh begini kan, faktanya diungkap, pelakunya diadili, korbannya dipulihkan, kira-kira begitu. Yang kayak gitu-gitu nggak kejadian. Lalu progres yang ada apa? Yang progres yang ada hanya ada kasusnya diselidiki, bukan disidik ya. Selidiki itu menemukan upaya untuk menemukan apakah ada peristiwa pelanggaran HAM atau tidak. Atau ada peristiwanya nggak sih? Kalau ada baru Sidik, di penyidikan. Jadi ini baru diselidiki. Selesai sudah. Penyelidikannya sudah selesai dan ditemukan kesimpulannya bahwa peristiwanya adalah peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat. Itu sudah. Penyidikannya? Mencari saksi dan bukti itu penyidikan, nggak dijalankan. Dan Jokowi, dia meneruskan diamnya SBY. 10 tahun SBY, kalau dulu kita sebutnya pingpong. Apa tuh? Bolak-balik berkas aja. Jadi Komnas HAM kasih berkasnya ke kejaksaan, kejaksaan balik lagi, berkali-kali tuh Ji. Nah itu kita sebut pingpong. Begitu masuk ke Jokowi, sebelum masuk ke Jokowi, Jokowi menyambut kampanyenya dia dengan dia berjanji menindaklanjuti. Makanya di Nawacita yang pertama, ada tuh bagian soal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang salah satunya soal 98 yang lu bilang itu. Tapi begitu dia berkuasa, hilang. Hanya jadi agenda rutin. Alhamdulillah ada yang rutin lah. Di tiap pidato hari HAM tanggal 10 Desember. Ya kan, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga telat sehari. Gue ingat, tanggal 11-nya baru diperingati. Waktu menang, datanglah salah satu timnya si Nawacita itu nemuin gua. Tim hukumnya. Waktu ini menang periode berapa? Yang pertama kali menang. Dia nanya, bro, ini caranya gimana bro? Teknis pelaksanaannya seperti apa? Tapi lumayan lah masih ditanya.
Lumayan lah. Ya itu memang kerjaannya orang-orang yang advokasi begitu. Karena kita dulu salah satu orang yang proponen yang dorong supaya pelanggaran HAM ini diselesaikan oleh Jokowi. Jokowi menang, mereka bikin tim 5 apa tim apa itu. Nah, tim ini punya ahli-ahli, salah satu ahli di bidang hukum nemuin gue. Ini gimana bro? Akhirnya duduklah gue 4 jam menjelaskan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu itu. Gue masih ingat lokasinya di hotel Art Hotel belakang Sarinah. Oh iya tahu gue. Di bagian belakangnya tuh. Nah itu gue jelaskan, itu tahun 2014. Pasca situ, berapa minggu kemudian setelah dilantik, gue tanya dong ke orang ini. Bos, nah, lu kan udah jadi orang di dalam istana nih sekarang. Dia di Seknek kalau nggak salah. Seknek atau KSP gitu. Dia bilang, oh ya lagi disusun Kepresnya. Udah. Terus gue kejar lagi berapa minggu kemudian. Ya jawabnya udah nggak seantusias nanya yang duduk 4 jam itu. Gitu. Terus akhirnya ya udah hilang begitu aja. Nah jadi Kepres itu adalah Kepres tadinya yang kita harapkan Jokowi sebagai presiden akan memimpin merintahin Komnas, Kejaksaan Agung, mesti ngapain. Ada program apa untuk para korban. Tapi ya akhirnya cuma jadi agenda pidato. Sampai sekarang? Sampai sekarang terakhir itu gue menyebutnya dosa ya. Terakhir dosa pengingkaran negara itu diambil alih oleh Mahfud MD. Oh gimana maksudnya? Sebelum Mahfud MD beda nomor dengan Prabowo. Maksudnya? Mahfud MD kan dulu Menko Polhukam. Betul. Nah, dia bikinlah TP-HAM itu, tim apa HAM. PP-HAM. Tim PP-HAM. Yang kerjaannya gue nggak membuat gue terbebani untuk nginget kerjanya apa gitu. Maksudnya gue juga bingung. Nah, tapi terakhir mereka pun nggak bisa bikin laporan. Gitu. Bikin laporan akhir aja sampai hari ini nggak terbit-terbit. Waktu baru rilis ringkasannya, terus wartawan tanya, mana laporan fullnya sedang kami perbaiki. Nah, sampai hari ini nggak keluar. Termasuk yang anggota di sana orang-orang yang ngetop cerdik-cerdikia juga kayak Zainal Arifin Mokhtar yang hari ini juga rajin mengkritik. Tapi sebenarnya dia bagian dari proses itu. Ceng. Timnya dulu ada bekas Wakabin. Mana nih orang-orang semua nih? Orang-orang yang terhormat ini. Jadi si PP-HAM ini harusnya melahirkan sebuah laporan. Laporannya nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar. Laporannya ini berisi. Ya karena kita nggak keluar, jadi kita nggak tahu berisi apa. Karena gue akan ada satu episode ketemu sama dia nih. Ya susah. Ya gue pengen nanya tadinya. Kalau yang kesimpulannya ada, tapi kalau yang laporan fullnya nggak ketemu. Sambil Haris ini kan sekarang lo yang jalannya. Sambil Haris mikir dan menggunakan langkahnya, gue mau bungkus konteksnya dulu. Soalnya banyak orang tuh nggak ngerti kenapa masalah ketika sebuah pemerintahan isinya tuh banyak jenderal polisi dan jenderal TNI. Isunya muncul, orang dengar, tapi banyak anak muda nggak benar-benar paham kenapa. Nah ini ada katanya sama ini juga. Orang-orang yang jadi pelanggar HAM atau terkait sama pelanggaran HAM itu biasanya memang dari TNI atau dari polisi. Kayak misalkan 98, salah satu yang dipertanyakan adalah kenapa ada peluru tajam, kenapa pelurunya masuk ke Trisakti. Gue cerita ini berulang-ulang dan gue akan cerita lagi. Sampai dengan sekarang di Museum Reformasi yang ada di Trisakti, lu masih bisa ngelihat bolongnya kena peluru sebagai bukti bahwa memang mereka pakai peluru tajam. Dan itu kan polisi kan. Tapi kan usaha yang tadi Haris bilang untuk mengusut itu akan selalu susah selama pemerintahnya dependensi atau kebergantungannya sama jenderal TNI dan jenderal polisi itu tinggi karena mereka di dalam. Nah makanya ketika sekarang
Dwi fungsi ABRI yang sekarang sama siapa tuh bilang, enggak kita nggak dwi fungsi, kita Multifungsi. multifungsi. Wah lebih parah dong. Iya. Ketika itu terjadi, ya orang mesti paham kekhawatirannya adalah selama orang-orang ini ada di pemerintahan akan selalu susah karena Presiden Jokowi mau Presiden Jokowi mau bikin atau Pak Prabowo deh. Apa iya Pak Prabowo mau sidang HAM? Beliau nama yang terkait. Kecuali beliau, iya gue yakin banget gue bersih, ayo kita bikin. Tapi beliau tahu, kalaupun dia nggak kena, orang-orang lain di sekitarnya akan kena semua. Apalagi banyak banget jenderal TNI yang mendukung Pak Prabowo. Itu kurang lebih yang jadi masalah kan? Secara sistemik itu problemnya multipartai. Oh gimana tuh? Tolong dijelasin. Di Indonesia ini kan sistem politiknya multipartai. Nggak ada yang bisa single partai berkuasa. Jadi mesti multipartai. Sementara di multipartai itu, di partai-partai itu diisi oleh para politisi yang beraneka macam ragam, termasuk misalnya Wiranto punya partai dulu, Hanura. Prabowo dulu? sekarang kan sudah diambil oleh Oso. Oh iya Oso, betul. Gue pikir partainya yang bubar. Enggak. Ya dianya yang enggak. Dianya udah dia apa namanya istilahnya? Kalau orang Jawa Timur bilang udah nggak partaian lah, ya kan? Nah, termasuk Prabowo, orang yang bagian dari rejim militer Orde Baru, mengikuti perubahan politik 98 dengan cara bikin partai Gerindra. Banyak Pak jenderal-jenderal purnawirawan lulusan Orde Baru, ya dengan tanda kutip gitu, itu sekarang nempel di berbagai partai politik. Selain dia nempel di berbagai kepentingan non partai yang sosial, bisnis, ekonomi gitu, itu juga nyebar kemana-mana. Kalau partai yang kita ngomongin Gerindra dengan Pak Prabowo, siapa? Hanura dengan Wiranto dulu, Iya. Lalu Hendro Priyono di PDIP, kayak gitu-gitu ya. Jenderal polisi juga ada di mana-mana. Banyak di mana-mana. Nah, jadi ini polarisasinya seperti itu. Dan juga multipartai itu kan, partai-partai ini kan juga punya relasi bisnis ya, mainan bisnis di wilayah tertentu, sektor bisnis tertentu, dengan brand-brand tertentu. Nah jadi kekuatan politik dan kekuatan uang itu makin menjadi-jadi. Makanya kenapa multipartai itu jadi rumus, apa kalau orang bilang jadi neraka buat orang yang cari keadilan. Yang mana keadilan itu hanya bisa dijawab oleh si pemimpin tertinggi. Karena pemimpin tertingginya itu sebenarnya dia tinggi tapi kaki, tangan, leher, badannya semua terikat oleh kepentingan partai-partai ini. Nah, itu yang terjadi dari zamannya SBY sebetulnya sampai di zaman Jokowi. Mungkin di zaman Megawati juga seperti itu. Tetapi di zaman SBY dan zaman Jokowi ini kan establishment politik dan establishment sektoral bisnis ini makin menjadi-jadi. Ya gue juga hampir lupa SBY juga jenderal ya. SBY juga jenderal. Dan dia ada kaitan dengan bapak mertuanya kan juga bagian dari nama di masa lalu juga. Nah, jadi ada keruwetan itu. Dari sisi historis ada keruwetan, semua saling terikat, dan mereka itu memang terlatih, terdisiplinkan. Tentara Pak, kita ngomong bodoh-bodohan nih, emang mereka biasa latihan. Lu belum bangun pagi dia udah gerak jalan. Jadi badannya emang seger latihan, aktif. Nah, lalu bertahun-tahun punya tradisi politik. Apa itu tradisi politik? Diskusi, menemukan sesuatu, lalu bergerak. Kadang lu suka ngecengin, katro gaya geraknya gitu ya. Bukan gerakan fisik badannya, tapi gerakan-gerakan politiknya katro. Nggak santai, kok nggak ada ngopinya gitu ya. Nasi kue kotak semua. Mobilisasi di daerah kan begitu. Tapi mereka kerjakan itu. Nah, jadi memang yang gue bilang rajin tadi itu seperti itu. Sorry, artinya yang lu ingin sampaikan adalah ujung-ujungnya usaha kita untuk mengusut pelanggaran HAM akan selalu susah karena kehadiran jenderal itu bukan cuma di lembaga eksekutif saja, tapi masalahnya kekuasaan politiknya emang udah ada jenderalnya. Betul. Jadi satu sisi memang ya ini PR ya, mau menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan Presiden Prabowo.
Ini salah satu agenda yang pasti dicoret habis-habisan lah, ya kan. Tapi siapapun presidennya, kalau cara berpolitik multi partai tadi itu masih ada, nggak bakalan. Kenapa? Karena konten politiknya itu masih dikuasai oleh mereka-mereka ini. Nah, jadi yang gue mau bilang, sebetulnya agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat itu susahnya, salah satunya tadi karena ada multi partai. Multi partai ini yang membuat si presiden dikepung oleh orang-orang dengan background yang seperti itu. Plus, orang-orang yang ada sekitar presiden itu punya interest. Udahlah, ini nggak ada duitnya kasus kayak begini. Nggak ada untungnya kita. Nah, kita mesti ngurusin. Nggak ada insentif. Gua habis banyak nih kemarin, misalnya kayak gitu. Lalu janji kan ke depan kalau lu kepilih lu mesti mau ngapain, Nah, jadi ini nggak ada. Ini kita ngomong real politiknya begitu ya. Nah, itu situasinya kayak begitu. Lu pernah ini lu udah jalan ya? Gue udah jalan. Ini. Di sini ke sini. Oke. Lu pernah berdiskusi nggak secara internal, Ster? Secara internal, realistisnya ya, kapan simpul-simpul ini, kunci-kunci ini mulai kebuka? Kan lu ngukur kan? Saat ini berharap ada pelanggaran HAM, katakanlah 98 untuk bisa selesai, agak nggak mungkin. Kalau ngelihat multi partainya seperti itu, ini agak lama. Tapi berapa lama tuh? Dan apa situasi yang harus berubah? Partai-partainya tidak dependen lagi atau tidak punya nama-nama jenderal di belakangnya? Atau apa gitu? Ini ngomong perubahan ya? Iya, karena kan untuk orang yang berjuang di HAM, dia kan mau nggak mau ya, harus strategik sama usahanya. Dia kan nggak bisa ngegedor pintu berharap hari ini selesai. Dia juga harus strategis, dia mesti mikir. Kayaknya sekarang kita lebih ke sosialisasi dulu deh. Selama masih jenderal-jenderal di atas masih lama. Mungkin kita baru berharap 25, 30 tahun dari sekarang. Gitu. Pernah ada diskusi kayak gitu nggak? Sering. Diskusi. Iya. Tapi kesepakatan diskusinya apa? Karena itu mesti nemu celah kan? Sebenarnya nggak boleh dibocorin. Oh gitu? Takut penjahat tahu ya? Tapi begini, Ji. Kalau hak asasi manusia, dia menuntut negara menyelesaikan. Oke, jadi kelompok HAM tuh pasti meminta negara bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya bukan, karena bisa jadi orang yang mewakili negara sudah gone, pass away, atau ya lu masa lalu. Si penguasa yang baru, si negara harus menyelesaikan. Jadi negara yang melakukan perbuatan, negara juga yang harus menyelesaikan. Sesimpel itu. Tetapi karena negara sudah makin banyak tersandra, kelompok atau orang di balik negara itu kan banyak tersandra oleh janji politik, komitmen politik, dan lain-lain. Akhirnya dia pinggirkan agenda-agenda yang mulia tadi itu, yang harusnya dipenuhi. Nah, dilema-dilema itu udah banyak kasusnya yang terjadi. Nggak cuma di Indonesia, di berbagai negara. Dorong si penguasa baru untuk mau menyelesaikan hampir bisa, pernah ada. Argentina itu nunggu sampai 25 tahun. Siapa nih, Cristina Kirchner tuh. Dengan segala kontroversinya, dia orang yang sangat pro pada hak asasi. Di zamannya dia jadi presiden lah, beberapa perwira menengah itu diadili setelah 25 tahun. Jadi ada yang butuh waktu. Butuh waktu, atau misalnya Bachelet, presiden Chili. Dia korban penyiksaan. Wow. Yang sekarang ini jadi pejabat di PBB dia. Nah, Michelle Bachelet ini dulu dia korban. Kemudian dia jadi presiden di Chile. Tapi nggak nunggu dia jadi presiden, di Chile pun udah pernah ada pengungkapan kejahatan-kejahatan itu segala macam. Tapi ketika dia jadi presiden, back mind-nya dia, karena ada peristiwa-peristiwa itu mempengaruhi. Gue mau balik ke pertanyaan lo, butuh berapa lama, strateginya apa?
Di Indonesia hak asasi, gerakan hak asasi manusia udah jadi culture juga di anak muda. Sekarang Suci nggak perlu muter-muter bawa poster Munir. Serikat-serikat pekerja itu sekarang udah kayak second symbolsnya mereka adalah foto Marsina. Wiji Tukul itu udah jadi jaketnya anak-anak punk di mana-mana semua segala macam. Jadi udah diadopsi. Jadi hak asasi manusia sebenarnya culture-nya udah jauh lebih hidup dibandingkan pertanggungjawaban negara. Gue sih curiga kita tinggal nunggu momentum aja. Di tradisi lingkungan politik yang ada hari ini kan pasti akan putus nih. Ya mohon maaf ya, partai-partai ini kan dipimpin oleh mungkin bukan old school tapi istilahnya orang-orang tua. Iya sih, iya. Jadi akan terkesan sangat kasar, tapi emang udah usia. Iya. Enggak, ini jujur aja, ini demografik banget. Iya benar. Dan bukan dipimpin secara formal loh ya. Dipimpinnya juga dari sisi pemikirannya orang di partai-partai itu, pemikirannya banyak lah. Pasti kita dibantah lah nanti kalau kita ngomong terlalu jauh. Tapi Surya Paloh ya sangat warna sekali di Nasdem. Maksudnya sangat warna? Artinya dia dia bukan ketua dia ideolognya Nasdem menurut gua. Oh iya. Siapa lagi? SBY, pendiri, pemimpin, dan penonton yang sangat begini kan kepada si AHY dan juga partainya. Buktinya dia masih ikut kampanye, masih nongol, nerima Prabowo. Artinya beliau-beliau yang usianya sudah uzur ini adalah orang-orang yang senior citizen lah kita sebut. Iya, para senior citizen ini juga orang yang besar sekali perannya di partai, sehingga tiadanya mereka suatu hari nanti, karena memang sudah dipakai sama Yang Maha Kuasa, akan mengubah landscape gitu ya. Betul, landscape. Ya kita bayangin aja Gerindra tanpa Prabowo. Iya, kayak apa tuh? Benar. Iya kan? Iya. Ini kan profilnya kuat kan? Iya. Profil Prabowo-nya di Gerindra kuat. Surya Paloh di Nasdem, ini kuat-kuat semua profilnya. Iya. Sebenarnya yang paling menarik contoh yang barusan disebut, karena kalau kita ngomongin Pak SBY yang juga sudah tidak muda lagi, tapi kan baris keduanya kan AHY. Iya. Ya, mungkin landscape-nya berubah, tapi masih anaknya. Megawati masih ada Puan. Anaknya Pak Prabowo memang nggak punya keinginan politik memang. Tapi ponakan-ponakannya banyak kan? Betul. Ya, itu juga masih jadi. Tapi tadi balik dulu ke poin soal diskusi kita ya, gerakan HAM di Indonesian Future Politics-nya nih. Nah menurut gua sebetulnya lapis kedua partai bakal diisi oleh anak-anak muda yang ada hari ini. 10-20 tahun lagi. Gitu. Itu satu. Yang kedua 10 lah. 10 mungkin. 10. Lalu yang kedua, pemilih atau pendinainya. Ini kan anak-anak muda lagi yang mengoreksi. Nah, anak-anak muda yang sebenarnya standar soal lingkungan hidupnya, standar soal hak asasinya, standar soal kesejahteraan ketika dia ngomong BPJS, nolak tapera, ini mereka lebih tinggi daripada para politisi-politisi yang ada hari ini, yang sangat pragmatis, ya kan. Nah, cuma persoalannya adalah di vast majority kesadaran anak muda ini, yang meluas ini, mereka itu terorganisasi, terorganisir, dan tergerak, teragendakannya itu bagaimana? Nah, gue sih orang yang merasa salah satunya bersyukur ada orang-orang kayak Abdur, ada Mamat Al-Katiri yang hari ini menikah. Iya. Karena katanya istrinya mau diajak jualan senjata di Bolivia katanya. Katanya gitu. Mau melanjutin bisnisnya. Ya, gitu. Nah, jadi ada orang-orang seperti ini sebetulnya. Kalau nggak nyebut nama Marcel atau Kiki Saputri, ini stand up comedian juga.
komika juga ya. Itu gue mau nanya tuh. Screening kalian ya? Ya boleh lah. Boleh mereka. Ya. Nah jadi ada yang kayak gitu-gitu yang merawat. Ini kan salah satu apa namanya modal ya untuk merawat tadi anak-anak anak muda yang punya standar baru, kesadaran baru. Nah itu sih. Jadi dia pertanyaannya hak asasi manusia sementara gua akan jawab, dia akan dijawab ketika nanti ada satu generasi rejim politik yang baru. ya shift-nya akan terjadi, prediksi kita 10-20 tahun Menurut lagi. gua pasti akan terjadi 10 tahun lagi, paling lama. Ya. Lu belum jalan by the way. Gue simpulkan sedikit untuk Gua yang udah sini nonton. nih. Emang itu loh? Iya. Coba kesimpulannya dulu. Kalau gitu, gue skak dulu. Oke. Tapi dari yang Haris sampaikan, sebenarnya tak terhindarkan dalam waktu 10 tahun lagi akan ada perubahan dari sisi kekuasaan partai. Karena memang usianya, maaf, emang udah mau nyampe ujungnya. Dan mungkin generasi keduanya, lapis keduanya ini akan bawa perubahan. Cara pikir, cara berlaku di politik, terutama katanya sama HAM. Tapi pertanyaannya Haris juga, si anak-anak muda yang saat ini jaketnya udah wiji tukul, dan udah paham soal HAM, ketika 10 tahun lagi, ini yang ada yang mengorganisir mereka atau enggak, ada yang bisa ngejaga pemikiran mereka, siapa idola mereka, siapa idola anak-anak yang sekarang punya pemahaman politik dan 10 tahun lagi bisa bukan cuma milih, tapi bisa ngarahin anaknya, ya kan? Untuk mungkin anaknya sih belum sih, tapi maksud gue 10 tahun lagi dia milih, pilihannya ke arah mana, gitu kan kurang lebihnya kan. Political actionnya. Political actionnya seperti apa? Gak cuma milih sih, jangan-jangan mereka atau dugaan gue, mereka akan bikin sesuatu. Menarik. Jadi nggak cuman aktivisme politiknya bukan cuma nyoblos. Enggak. Interesting. Bagus juga langkah lo. Lu banyak nyerang gue belakangan, asik. Agak mengganggu. Jadi agak mengganggu argumentasi gue tadi. Seru Ya kan? nih. Tapi gue mau, aduh, gimana ya, kita mau main cepet, mau main lawan. Bisa cepat nih, bisa cepat. Iya bisa. Gue main tolol aja. Enggak. Oke. Gue sekarang mau nanya lagi sebagai orang yang juga paham sama pelanggaran HAM. 98 kan agak pop ya untuk sebuah topik pelanggaran HAM. Itu mulai diangkat. Apalagi topik pelanggaran HAM yang masih perlu kita perjuangkan, masih perlu kita gaungkan. Sambil dia mikir, gue mau ngasih tahu, gue waktu itu pernah dikritik sama masyarakat karena gue ngangkat 98 sebagai materi stand up di tahun 2016 di pertunjukan juru bicara. Katanya, gue mengungkit luka lama. Jawaban gue adalah, gue tuh diminta untuk melakukan pembahasan itu karena justru kasusnya nggak berlanjut dan nggak ada diskusi ke arah situ. Yang nyuruh gue Haris Azhar waktu itu. Iya, kita press conference kan? Iya betul. Di mana? Di Menteng. Iya dan gue meeting sama Kontras waktu itu lama banget. Semua orang. Dia tuh orangnya serius banget. Bener. Bukan gue gini. Gue kasih tau kenapa dia ngomong gitu. Karena mereka ngangkat pelanggaran HAM tuh sambil ketawa. Gue sambil stres. Iya, Gue sambil jatuh. Dia kayaknya bingung nih. Gue mesti ketawa apa? Ini kok mereka ketawa-ketawa ceritanya. Lucu kan Panji? Nggak terlalu sih. karena gue masih. Tapi gue tuh selalu ingin ngebantu ngangkat isu-isu yang harusnya lu tahu, tapi lu nggak tahu karena ketindih sama yang lain. Makanya terus balik ke pertanyaan tadi gue sama Haris. 98 itu masih relatif pop, Trisakti itu masih relatif pop, Munir masih relatif pop, Wiji Tukul, Marsina masih relatif pop. Ada lagi pelanggaran-pelanggaran, bahkan GT Kepada SPK itu kan datang dengan pelanggaran HAM juga ya. Itu juga masih pop. Apalagi menurut lu yang sebetulnya yang ya kode HAM itu sekarang bisa bikin cepat sebuah kasus itu jadi ngepop. Apa tuh maksudnya? Maksudnya jadi gampang dikenal, gampang ditahu gitu. Tapi sebetulnya yang
apa namanya, kalau ini enak nih. Skak. Uh, uh. Ini lebih penting daripada menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Nggak ngelihat gue lu bakal begitu. Nah, jadi kalau soal apa tadi tuh? Pertanyaannya tadi apa sih? Ini emang anjing banget nih permainan nih. Sambil ngobrol, sambil main catur, kadang fokusnya ke catur, kadang fokusnya ke Iya. ngobrol. Gue lagi nanyain soal kasus pelanggaran HAM Oh lain yang yang pop-popan. orang perlu tahu, tapi jarang disebut. Bahkan sebagai stand up comedian pun, misalnya, gue nggak pernah bahas gitu. Apa ya? Banyak sih sebetulnya. Cuma kalau ditanyain begini jadi bego gue. Ya, yang ada di top of mind lo aja selain apa tuh yang ada hubungannya dengan Ini misalnya kayak korban-korban kejahatan ekonomi. Hmm. Sekarang tuh juga banyak. Apa tuh contohnya? Saya pernah ada datang ibu-ibu sama gue waktu negara mengungkap kasus Jiwasraya Asabri itu. Ada ibu-ibu yang jual produk, dia beli produk asuransi hari tua itu. Yang ketika dia maksudnya udah umur berapa dia tinggal dapat uangnya. Ternyata kasusnya diungkap. Di freeze semuanya, disita kan. Gue nggak tahu nih kasusnya. Yang kayak gini-gini ada nih. Kasusnya tahu dong lo, Jiwasraya. Jiwasraya tahu. Tapi sebetulnya ada di dalam kasus-kasus itu cerita-cerita itu. Nah, jadi pernah ibu itu datang ke gua, Pak Haris bantuin saya gimana nih saya caranya bisa ngambil tabungan asuransi saya, asuransi tabungan. Kan dia waktu muda tuh udah ngikut kan, ikut paket yang 25 tahun, tiap bulan bayar, dengan harapan ketika dia tua, dia bisa ambil. dia udah punya uang nih untuk hari tuanya dia. Plus dengan fasilitas asuransinya. Ternyata si Jiwasrayanya lagi dibongkar sama Kejaksaan Agung. Akhirnya bukan cuman beliau nggak dapat. Gue nggak tahu sekarang dia kan kalau gue dengar Erick Thohir itu sebagai Menteri BUMN bikin solusi lah. Tapi barangnya dia nggak tahu balik apa enggak, gue nggak ngerti. Sampai sekarang. Gue nggak dapat kabar lagi dari ibu itu. Itu contoh-contoh kayak gitu tuh ya, itu ada. Ini deh, pelanggaran HAM yang ada kaitannya sama penguasaan lahan oleh pemerintah atas misalnya milik tanah adat. Kayak apa tuh namanya itu? PSN. PSN. Nggak tahu gue itu yang pulau yang ditawarin ke Cina, tapi masyarakat adatnya, kok gue nggak diajak ngobrol? Oh gue iya lupa iya. mulu tuh. Nama pulaunya apa? Yang buat tambang. Buat tambang atau untuk apa? Tapi kasus-kasus kayak gitu juga banyak kan? Banyak. Jadi negara, pokoknya sengketa tanah lah. Tapi gue tuh begini Ji, gue tuh bikin pemetaan 7 isu pelanggaran HAM di Indonesia. Yang makin menjadi-jadi di eranya Jokowi. Satu itu, tadi udah kita bahas panjang lebar. Sorry, ini tadi lu deh. Udah nih, sini. Kan gue tutup ini. Oh tutup, gue belum. Nah, gue itu bikin 7 pemetaan. Salah satunya pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua itu soal isu Jadi pelanggaran HAM berat secara definisi untuk yang nonton juga, gue juga sih. Jadi kasus pelanggaran HAM berat itu gini, jadi dia bukan ngomongin hak ya, tapi ngomongin pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Jadi kasus-kasus yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang tahun 2000 itu. Yang relatif sebenarnya di zamannya Soeharto. Ini nggak ada yang diungkap nih, nggak ada yang diselesaikan. Ini itu satu. masuknya satu ya. Itu termasuk 98, terus Talang Sari. Ya nggak sih? Talang Sari, Tanjung Priok, kayak gitu-gitu. Nah itu masuknya pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Yang kedua, menurut gue yang penting itu soal Papua. Yang mana dulu nih? Iya Papua as a whole. Oh oke, semuanya. Karena ada banyak kan di dalamnya. Banyak, tapi isu soal Papua ini. Jadi isu soal hak ekonomi sosial, isu soal hak sipil dan hak politik, kekerasan, akses to justice, nah itu semua yang harus diselesaikan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, isu soal integritas.
dibunuh, disiksa. Hmm. Ini soal terkait dengan integritas kita sebagai manusia. Ini banyak kejadian masih. Itu Marsina masuk di situ atau masuk di yang pertama? Masuk di situ. Oh. Sebenarnya tipe kalau kasusnya masuk yang pertama, tapi model kejahatannya masuk ke tipe yang itu. Lalu ada yang namanya isu freedom. Isu freedom. Isu kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul. Nah, ini isu-isu freedom ini banyak bermasalah kan, kayak kasus Goma Fathia Ya. dan beberapa teman-teman yang lain. Itu udah berapa tuh? Udah 3, 4. Yang kelima itu isu soal hak yang terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, ini isu soal isu ini sebenarnya isu yang paling marak. Sebenarnya menarik kan yang diungkap oleh Konsorsium Pembaruan Agraria ya, satu organisasi yang mengungkap ketika mau jelang debat capres, isu terkait isu agraria. Jadi ternyata di zaman Jokowi itu konflik agraria itu meningkat cukup signifikan di zaman Jokowi. Nah, kenapa? Karena memang ada satu kebijakan pembangunan yang butuh tanah. Jadi datangin investasi tapi terkait sama tanah. Jadi negara memobilisir dirinya untuk ada yang ngusir, ngambil alih. Nah, ngusir itu dan ngambil alih nggak cuma dari sisi fisik, tapi juga dari sisi hukum, administrasi. Nah, Atas ini namanya tuh atas nama kemajuan ekonomi ya? yang banyak kemarin dipakai itu PSN, Proyek Strategis Nasional. Itu yang banyak terjadi untuk infrastruktur jalanan. Itu. Yang lucu sekarang nih udah mulai nih kasus dugaan korupsi pembangunan tol. MBZ kan udah tuh diungkap. Tapi masih rame aja MBZ. Nah, itu beberapa yang gue inget ya. 7 tipologi yang gue pernah tulis tuh. Model-model pelanggaran HAM di Indonesia. Itu ya, sorry ini sekarang waktunya lo. Soal PSN tuh, Proyek Strategis Nasional ya. Kemudian hak rakyat itu selalu jadi kendala. Kemarin tuh gue sempet di DC dan gue pergi ke African American History and Culture Museum. Terus kesimpulan gue adalah bahkan perbudakan itu didasari kepentingan ekonomi. Iya dong. Iya, ada pernyataan dari seorang politisi yang bilang bahwa gue tahu, ini kurang lebihnya ya, gue tahu perbudakan itu nggak benar, cuman masalahnya kalau kita nggak punya, industri gula kita jadi berantakan. Coba lu bayangin. Dan ini terjadi berulang-ulang. Ngomongnya untuk kepentingan nasional, kayak tadi itu proyek strategis nasional, entah itu fasilitas dan segala macamnya, itu dijadikan pembenaran. Alasannya selalu, ini kan untuk kebaikan banyak orang. Kan orang akan senang kalau punya jalan tol. Kan orang akan senang kalau punya, ya katakanlah, kalau misalnya kita buka lahan untuk kemudian sawit atau untuk kemudian tambang apa, ujung-ujungnya negara kita punya pemasukan yang untung adalah rakyat juga. Itu selalu jadi argumen. Tapi yang jadi korban selalu orang yang kemudian haknya diambil. Orang yang punya tanah, masyarakat adat. Itu selalu tricky. Karena masyarakat adat dibilang, gue udah punya tanah ini sebelum ada Republik Indonesia, gimana cerita ini punya lo gitu. Pemerintah Republik Indonesia bilang, lah kan gue dibikin sama kita rakyat Indonesia untuk mengelola ini semua. Nah, gue pengen kelola tanah lu. Nah, ini selalu jadi kendala. Cuman kan kalau for the greater good yang dikit jadi korban, lama-lama habis semua. Masa hanya karena lu sedikitan terus lu jadi nggak punya hak? Masa lu harus selalu ngalah sama rakyat Indonesia? Itu kan kurang lebihnya yang jadi isu. Iya. Udah jalan lo ya? Udah. Mana tadi jalan lo? Ini. Ya. Biar cepat Riz. Udah sejam pembicaraan kita.
Us, Skak. kok gitu? Haris Azhar. Ntar dulu ya. Bisa lah kabur. Gak ada pertanyaan apa? Biar lebih seru. Oke, gimana cara lu memposisikan diri lu di antara greater good PSN dengan hak masyarakat? Utamanya masyarakat adat lah gitu misalnya. Kalau gue gini, gue orangnya sebenarnya bukan nolak berpihak sana sama sini. Gue tipe orangnya, salah satu yang metode kerja gue adalah diuji setiap kebijakan lalu dibuktikan, harus ada bukti bahwa itu ada kehancurannya lah kira-kira begitu. Nah, tos-tosan aja, tos-tosan sih ya, tos-tosan. Iya kan? Ini kalau kayak gini jadi lama ini, Riz. Bombernya pada kemakan semua. Oke, terus? Nah, apa peristiwanya? Apa kebijakannya yang nggak logis, yang nggak berpihak? Jadi ini bukan soal beli merek dulu atau ini pemerintah kita musuhin, ini pro pengusaha mesti kita musuhin, ini pro rakyat mesti kita jauhkan, nggak begitu. Tapi kita harus nguji dulu. Ini kebijakan yang prioritas nggak? Kenapa? Misalnya kalau dikuantifikasi, PSN itu kan pada akhirnya memobilisasi semua energi negara untuk ngurusin itu. Padahal negara salah satunya tujuannya adalah untuk ngurusin hal-hal yang terabaikan selama ini. Nggak bisa dong negara mau bilang bahwa ya itu kan urusannya rezim yang dulu. Gua nggak mau otak-atik. Ya nggak boleh. Kita Jadi, kan yang lu pertanyakan prioritasnya. prioritasnya. Kayak contohnya yang paling jadi pembahasan IKN misalnya. IKN, PSN, itu Ya. kan kayak dapat prioritas semua didahulukan. Lucu ya, tiba-tiba rame kita ngebahas soal kemiskinan, bansos. Loh kok selama ini nggak pernah ada PSN untuk menanggulangi kemiskinan? Bagus lagi. Ya kan? Kok nggak ada yang kayak begitu-begitu? Kok daripada lo bikin IKN, kenapa lo nggak bikin pabrik di kantong-kantong manusia yang banyak kemiskinan? Atau bikin industri apa? Jadi sebenarnya cuma political will aja ya? Iya, cuma segitu aja sih, simpel itu aja. Iya. Prioritas pemerintah tuh gimana kemauan politik Betul. si presidennya. Betul. Kalau mau bilang PSN, ya udah PSN, oke PSN, isinya apa? Kenapa harus infrastruktur terus? Walaupun to be fair, memang mengingat landscape Indonesia yang begitu ekstrim, emang infrastruktur juga masih ada ketinggalan. Oh iya. Iya. Tapi juga kan bukan dosanya Jokowi kan, kalau nggak dibangun di zamannya dia. Gue cuma bilang begini, Ji. Instead of daripada kita berwoyo-woyo ya kalau kata anak-anak reggae kan, woyo ya. Daripada kita berwoyo-woyo untuk tambang. Aneh banget lu, Riz. Bisa nggak kita berwoyo-woyo untuk menjadi negara yang mengandalkan pariwisata? Pariwisata biru lewat alamnya, lalu pariwisata hutan dan gunung. Boleh dong. Apa konsekuensinya? Konsekuensi positifnya kita nggak perlu nyongkel-nyongkel tanah. Tapi kita harus congkel tanah. Oke, lu butuh batu bara berapa banyak sih? Ya, susah karena yang dicongkel itu, Ji, batu baranya bukan butuh kasih lighting ke warga miskin, tapi untuk nambah isi kantongnya orang kaya, dijualnya ke luar negeri. Iya. Karena orang kayanya tadi udah ngedandanin bupati ini, caleg ini, capres yang ini. Kayak gitu. Nah, nggak ada prioritas buat si tadi nih yang kayak gini-gini nih. Yang botak-botak ini nih, otak-otak nih kan mungkin nggak ada nih. Yang ada buat yang mereka-mereka ini. Nah, itu problem kita tuh itu. Terlalu ambisius. Jokowi seolah-olah merasa kita, kalau di bahasanya SDGs tuh, Sustainable Development Goals itu, no one left behind. Kesannya kayaknya kita udah left behind. Ya nggak apa-apa, kita menyepakati aja berparadigma bahwa
di bawah pohon menatap laut, ini paradigma kita, nggak ada masalah itu. Ini gua kan lu ya? Eh, gue ya, Lu gue serang nih Ji ya. serang. Kalau nggak kelar-kelar kita. Ini gua mau main juga makin ugal-ugalan ini. Oke. Eh, Gue diam dulu bentar biar kita bisa mikir. iya. Orang nih menilai permainan catur kita juga loh, Riz. Nanti orang di kolom komentar, goblok nih Panji nih, goblok nih Haris nih, gitu pasti. Segitunya orang ya. Mm. Karena mereka nggak ngerti omongan kita, jadi yang dinilai caturnya. Yang lihat caturnya ya. Boleh. Oke. Hmm. Aneh, itu gue kok nggak dimakan-makan dari tadi ya. Appetite-nya nggak di situ Ji. Iya oke kalau gitu. Ini kan maksud lo. Iya. Gue jagoan sisa dikit lagi, mau ngapain ini gue nih bangsat. Udah gue kesini aja deh. Biar tolol. Gue tuh ingin membuat diskusinya agak lebar sedikit dari HAM. Walaupun berangkatnya masih ada di titik yang sama. Yang paling menarik dari sidang lu sama Pak Luhut adalah selain bahwa lu menang, kita kan ngomongin gue yakin lu masuk penjara loh. Iya, lu bilang mau jenguk gue. Iya, gue bilang kan sekilas berkasnya kan dipisah ya, Haris dan Fathia. Yang berarti untuk hal yang sama dilakukan 2 kali. Gue tadinya berteori kayaknya karena kenapa dipisah? Karena Fathia kayaknya mau dilepas, Haris kayaknya mau dipenjara. Kalau berkasnya sama, apapun yang terjadi sama Haris terjadi sama Fathia. Padahal Luhut sebelnya cuma sama Haris, gue mikirnya gitu. Tapi kan kenyataannya tidak. Dan di dalam HAM sempat disebut-sebut. Menurut lu, itu kekuatan argumentasi lu dan Fathia atau kekuatan dampak dari kekuatan argumen lu sama Fathia atau dampak dari publik yang menatap persidangan itu mungkin lebih lekat dari yang Luhut harapkan? Sebetulnya semuanya ya. Hmm. Cuma nggak ada yang single faktor Ji. Belum lagi tim lawyer gue kan canggih-canggih juga tuh argumentasinya. By the way, Haris ngomong kalau gue kenapa-kenapa dia maju soalnya. Pengacara saya. Pengacara saya menang lawan Luhut. Saya lawyernya komika loh. Tim lawyer itu juga canggih tuh. Karena memang dari awal kantor gua itu ngerekap ya semua. Baru nih tim lawyer ini juga memang mereka ini yang paham betul sama kasusnya. Jago banget di pidana soal kebebasan berekspresi kayak gitu-gitu. Mereka udah paham banget. Paham juga soal Papuanya. Paham juga soal tindak pidana korporasinya. Jadi mereka tuh udah membagi peran semua itu. Pledoinya aja sampai 400 halaman kan. Di semua detail titik koma itu direspon. Tapi memang publik ini emang luar biasa. Dengan segala dari yang mulai marah-marah sampai yang muji, berdoa. Sampai ada temennya anak gua bangun malam tahajud doain gue. Supaya katanya supaya si temen gue ini bapaknya nggak masuk penjara gitu kira-kira gitu. Apa si temennya anak gue itu ngomongnya gitu kira-kira. Jadi memang di Papua banyak di gereja-gereja mereka bikin doa juga. Beberapa masyarakat adat juga bikin upacara adat. Jadi memang atensi dukungan publiknya tinggi. Termasuk saudara Panji juga punya banyak dukungan. Dan gue yakin dia berdoa buat gue. Nah, agak lupa sebenarnya. Agak lupa. Tapi sebetulnya atensi publik berlapis-lapis ya. Bahkan sebenarnya orang-orang di pemerintahan juga banyak yang support. Cuman ya dengan hipokrasinya mereka kan. Mereka nggak berani muncul. Karena kan dia juga bagian dari korban dari orang yang sama kan kira-kira gitu. Tapi ada satu hal yang penting yang ingin gue sampaikan. Jadi dari berbagai angle tadi itu, sebenarnya intinya adalah dua hal. Pertama intinya itu bukan kasus pidana. Jadi gampang buat orang untuk mensupport.
Yang kedua, ada kemuakan ya. Ada kemuakan pada model of cara negara berkomunikasi sama warga. Nah, jadi ada angle itu, dua hal ini yang membuat ini gampang bersatu semua. Oke, gue mau percepat nih. Ini gue ya? Lu jalan. Lu jalan, kita stop nanya. Gue udah makan ini. Oh, gue ya? Iya. Lu nyimak nggak? Oh, gue ya? Kalau gitu gue start dulu. Ini biar cepet nih. Kita berhenti. Gue kesini dulu. Menyerahkan diri ini. Ya, ini udah nggak selamat dari sisi gue. Dari gue resign saja, thank you. Oh, iya. Kan dicatur gitu. Kalau misalkan udah mulai pusing gitu, Magnus lawan Hikaru nggak ketolong, gue resign aja sebelum kemakan. Tapi ini King Gambit nih. King Gambit. Tapi gue jadi mau ngasih pertanyaan terakhir sebelum kita bungkus. Ada banyak yang orang pikir orang tahu tentang HAM, termasuk pemerintah kita, termasuk orang-orang kayak waktu gue ngobrol di Total Politik, Budi dan Ari menggunakan HAM sebagai cara untuk memuluskan praktek ya, untuk membela atau untuk mendukung politik dinasti. Itu tuh masih dalam ranah yang sama seperti pengacaranya atau jaksa penuntut. Itu ngerasa Luhut punya hak untuk ngebela HAM-nya. Padahal nggak seperti itu. Kayak tadi lu ngomong sama gue dan penonton juga tahu bahwa HAM itu ada kaitan sama relasi kuasa. Siapa yang punya kuasa, itu yang jadi pelanggar HAM-nya. Nggak bisa tuh yang ada di bawah ke atas. Betul. Jadi sebenarnya, gimana cara lu ngejelasin HAM sama apa definisi atau cara lu menjelaskan HAM dengan lebih mudah berangkat dari orang yang pengalamannya panjang kepada orang yang lagi nonton? Kalau gue selalu supaya ngajar, siwer dan gak dimanfaatkan. Gue ngajar itu selalu begini. Apa itu hak asasi? Hak asasi itu intinya human dignity, martabat manusia. Martabat manusia. Jadi hak asasi manusia itu dia penamaan untuk mau bilang bahwa setiap manusia itu punya martabat. Dan martabatnya itu perlu dijaga, diakui, dijaga, dan dibesarkan dengan sejumlah hak. Kumpulan hak tadi itu disebut dengan hak asasi manusia. Ini hak asasi manusia. Kalau dia dilanggar, bentuk pelanggarannya bisa macam-macam. Itu disebut dengan pelanggaran HAM. Jadi HAM ada pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ini dia terjadi karena kan hak asasi tadi itu manusianya nih. Itu sesama manusia, di antara manusia tadi nunjuk negara. Negara dikasih kelengkapan namanya hukum. Jadi negara dan hukum adalah alat untuk menjaga martabat kita, Panji. Kalau ada negara, kalau ada alatnya si negara namanya hukum, justru membatasi, menghilangkan, meniadakan hak asasi yang menyasar pada martabat, itu namanya udah ciri-ciri negara otoriter. Gitu. Jadi sesimpel itu. Kalau butuh penjelasan lebih lanjut, hubungi saya dan Panji, kita bikin seminar. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak Haris. Thank you udah main catur bareng gue. Thank you udah ngasih banyak penjelasan. Sukses juga buat mensreanya. Ya, terima kasih banyak. Anda mau nonton? Harus. Ya, kita gitu. Nanti disiapkan. Thank you sekali lagi. Ayo, udah jalan. Oke. Udah gini nih, berantakin udah aja. Kita juga diberesin.